Iya. Oke, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa, Alma? Iya, sebenarnya kan aku masih fresh graduate banget ya, Pak Aga. Maksudnya baru lulus banget nih tahun ini. Jadi kayak masih apa ya, istilahnya masih agak buta gitu lah tentang dunia kerja gitu. Meskipun aku sempet beberapa kali mau intern gitu kan, daftar intern ataupun daftar di posisi freelance juga. Tapi ya itu cuman baru-baru mentok di apply, terus upload CV, terus udah gitu kayak belum ada tahap ke interview yang benar-benar sampai ke user banget. Jadi kalau misalnya tanya tentang general di dunia kerja tuh aku paling kayak penasaran aja sih biasanya tuh sebagai seorang HR itu tuh mandang seorang fresh graduate tuh apa sih hal yang pertama kali mereka pengen galih gitu, yang pengen mereka tahu. Jadi biar akunya tuh nanti kalau misalnya ada interview ataupun apapun tuh nggak yang kejebak gitu loh dengan pertanyaannya mereka gitu. Dan kalau ada pertanyaan mereka yang ngetes seorang fresh graduate tuh bakal jawabannya kayak gimana sih gitu. Gitu aja sih paling Pak Aga yang aku mau tahu pertama kali dulu gitu Oke, tentang dunia aku kerja. jelasin dulu ya. Fresh graduate itu akan terlihat menarik pada saat kita lihat dia sebagai orang yang resourceful gitu ya. Ibaratnya kecil-kecil cabai rawit, ibaratnya baru lulus tapi dia udah kelihatan nih. Ini ibarat kayak bola api yang panas nih gitu, bener-bener kayak full energinya gitu. Energi positif tentunya gitu. Jadi pengalaman dia menarik, kelihatan dia tuh kayak aku tempa nih bakal jadi senjata nih ibaratnya, kayak besi panas gitu ya. Tinggal dipukul-pukulnya gimana entah jadi senjata gitu. Semua perusahaan akan melihat semacam itu. Nah, secara umum lulusan baru yang menarik itu adalah yang mampu menunjukkan keseimbangan antara sisi akademis dan non akademisnya. Keseimbangan ini akademis dan non akademis dari sisi apa? Puncak dan bottomnya. Puncaknya itu kita sebut prestasi akademis sampai di titik itu, sampai di titik dia lulus gitu. Dan bawahnya tuh potensi akademisnya gitu. Ya. Pengetahuan dia, kemampuan numeris, kemampuan verbal dan lain-lain kayak gitu. Jadi sisi akademis sama sisi non akademis. Sisi non akademis itu ya mulai pengalaman kerja, magang, organisasi, kepanitiaan, pelatihan ini itu gimana nanti interaksinya sama interpersonal lah gitu. Akan kelihatan menarik kalau ada orang IP-nya 4 tapi organisasinya banyak, magang ada ini gitu. Orang sampai mikir kok bisa sih bagi waktunya gimana, kok dia bisa gini gitu. Nah, ini resourceful banget. Tapi kan kondisi ideal semacam ini kan susah dipenuhi gitu. Nggak bisa ini menjadi bagian yang dominan setinggi ini. Sehingga kita akan mencari orang yang mendekati ini dulu. Kalau kita nggak ngomongin soal loker ya, gitu. Oh, ini anak dari sisi nilai mungkin nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena tapi dia di sini ngikutin organisasi kepanitiaan aktif dari sisi sini. Oke, nggak masalah. Segini masih standar kita kok, masih bisa kita ajarin, masih bisa kita bentuk gitu. Atau ini anak kok nilainya nggak terlalu tinggi, nggak banyak ikut organisasi, tapi pengalaman kerjanya banyak. Oh, dia ternyata selama kuliah sambil kerja dia membiayai kuliahnya sendiri. Jadi nggak apa-apa lah nggak ikut organisasi. Kenapa? Karena kerja itu organisasi yang dibayar. Paham kan? Kayak gitu. Iya. Jadi hal-hal yang semacam ini loh yang bikin orang itu akan terlihat menarik gitu. Nah, sekarang bisa dibandingin dari sisi akademis nilainya ya begitu. Selesai kuliahnya juga sekian lama gitu kan. Terus dari sisi non akademisnya gitu, kegiatannya juga begitu-begitu aja gitu. Ini menariknya dari sisi mana gitu. Dilihat dari semua sisi kan, ibaratnya kalau dari oke ini lihatnya dari sisi mana, kalau nggak dari semua sisi nggak menarik ya gimana gitu. Kita harus sadar bahwa kita bukan kandidat tunggal dan generasi baru itu akan terus lahir. Nah, masalahnya kompetitor kita di dunia kerja itu tidak sesuai urutan keluar. Yang akan berkompetisi dengan kamu apakah orang yang benar-benar jadi bahasa kamu tadi apa? Fresh graduate banget gitu. Kan enggak. Posisi itu yang lamar tuh bisa adik tingkatmu, kakak tingkatmu, orang yang masih jadi job seeker atau yang udah bekerja tapi pengen pindah kerja di posisi itu. Gitu. Orang yang beda jurusan, orang seangkatan tapi dari kampus lain seluruh Indonesia. Belum kalau itu juga ada kampus global, gitu-gitu. Nah, karena ada hal semacam ini, gitu, kita harus menyadari bahwa biar kelihatan menarik itu kelihatan menarik dari awal.
Kelihatan menarik tuh dari sisi apa sih kalau kamu bareng ada parfum bagus tapi belum kamu pakai, kelihatan menarik dari apa? Botolnya, dari displaynya gitu-gitu. Dari jalan aja udah apa nih bau wangi nih gitu. Nah, coba tuh artinya apa? Untuk mempromosikan diri kamu jadi kelihatan menarik, ada hal-hal yang bisa dilakukan dulu sebelum akhirnya, kan nggak mungkin ya aku tahu kamu menarik langsung tiba-tiba interview gini. Pasti kan ada pemancingnya dulu dari apa gitu, macam-macam. Ada orang yang dapat kerja dengan cara melamar, ada orang dapat kerja dengan cara ditawari. Melamar ini memberitahu perusahaan secara aktif, ini loh saya, ini loh menarik kan saya gitu. Tapi kok ada yang ditawari, kenapa? Ada yang nyasar, akhirnya nemuin kamu. Sehingga sambil sibuk melamar, sambil sibuk branding. Branding inilah yang bikin orang akhirnya ngarah-ngarah ke arah kamu. Paling gampang branding sosial media. Sosial media paling gampang LinkedIn. Gitu. Ya kan? Jadi kelihatan menarik, biar kelihatan menarik gimana? Gitu. Pastikan setiap pengalaman kamu ditulis dengan bagus, lengkap gitu di CV-mu. Tapi sudah menuliskan di CV saja tidak cukup. Izinkan orang lain tahu CV kamu. Ya, kamu taruh di banyak platform untuk aktif melamar kerja. Jadi ini kamu berusaha berikhtiar untuk ya memperoleh pekerjaan dengan cara aktif. Gitu kan. Dengan cara melamar. Tapi setelah itu juga kamu juga menduplikat isi CV ke LinkedIn misalkan, paling gampang. Aktiflah di LinkedIn untuk branding. Meningkatkan kemungkinan untuk ditawari. Karena aku nggak tahu nanti kerjaan pertamaku gara-gara melamar atau ditawari. Jadi dua hal ini dilakuin bersamaan. Nah, sambil aku ngelakuin dua hal ini, cobalah aku definisikan dulu sebenarnya pekerjaan apa yang aku pengen. Coba Iya, definisikan. aku Gitu. belum tahu tuh kayak gitu, Mas. Nah, kayak Paga. gitu. Iya. Ya, nggak Belum apa-apa. tahu aku mau kerja apa tuh, belum tahu gitu loh. Nah, apalagi belum tahu itu kan. Kalau belum tahu kan Hmm, lucu gitu. Kemana jalan? Kemana? Udah jalan aja gitu. Aneh gitu. iya, nggak spesifik gitu loh aku maunya apa. Nah, coba sekarang kamu definisikan gitu. Kamu tuh pengen kerjaan apa sih? Biru. Nah, aku udah sering ya bikin kayak gini. Yang kamu pengen. Coba definisikan yang kamu pengen. Kamu pengen kerja lokasinya berdasarkan lokasi pengen di mana. Kamu pengen yang WFO, WFH atau hybrid. Kamu pengen yang gajinya sekitar berapa? Kamu pengen yang tahan ijazah enggak? Kamu pengen ada penalti enggak? Kamu pengen yang jam kerjanya Senin sampai Jumat atau gimana? Kamu pengen shifting enggak? Kamu pengen apa? Pokoknya definisikan aja panah-panah keluar nih. Panah keluar tuh artinya yang kamu pengen aja, definisikan. Gitu. Dah, setelah definisikan yang kamu pengen ini tuh ada di posisi apa gitu. Iseng aja dulu, kamu pengen kerja sebagai apa? Sebut aja satu profesi kalau susah. Oh, yang aku pengen ini ada di profesi X, gitu kan? Gitu. Iya. Nah, oke. Kalau kamu udah mendefinisikan warna biru di profesi X, ya kan? Ini ibaratnya yang kamu pengen untuk profesi X, gitu kan? Panah biru profesi X. Maka selanjutnya yang harus kamu lakukan bikin panah merah keluar. Gitu. Kalau biru X itu, bentar, biar keren, warnanya aku ganti. Jadi kalau warna biru ini untuk profesi X, artinya yang kamu pengen, maka dari profesi X keluar nih namanya yang perusahaan pengen. Kamu pengen kerja sebagai A, profesi X ini. Oke. Nah, perusahaan yang untuk profesi ini, perusahaan tuh pengen orangnya kayak gimana? Gitu. Yang perusahaan pengen nuntut orang yang ada di posisi itu tuh apa? Itu adalah panah merah. Nah, gitu. Panah dalam tuh, panah biru adalah yang kamu pengen, panah merah adalah yang perusahaan pengen. Pengen. Gitu. Ini harus dicocokin. Ini pengen, biar nggak bertepuk. Nah, sebelah gitu kan. Nanti kalau kamu dengan mengidentifikasi iseng aja gitu, kayak gini ditulis-tulis gitu kan. Nanti akan ada beberapa fenomena. Fenomena pertama, mana ya ini? Ada yang kamu pengen sama perusahaan pengen klop gitu. Aku pengen kerja misalkan ini. Gaji di atas sekian juta. Panah merah, ya untuk posisi itu gaji memang di atas Bisa. sekian juta, bisa gitu, klop gitu. Dah, klop gitu kan. Mungkin ada posisi semacam ini. Atau ada fenomena nomor 2. Ada panah keluar, nggak ada panah masuk.
Yang kamu pengen nggak ada tuh di perusahaan manapun di posisi itu yang kamu pengen tuh nggak ada. Nah ini kemungkinan bisa dua, yang kamu pengen tuh nggak realistis. Jadi silahkan koreksi. Atau mungkin ada pasangannya, tapi kamu nggak tahu caranya di mana. Caranya gimana? Tanya sama aku, tanya sama orang siapapun yang jadi pembimbingmu sejauh ini, gitu. Barangkali kamu tahu caranya, tapi tempatnya yang salah gitu, jadi nggak ketemu, gitu. Atau tadi nggak realistis. Ada panah keluar, ada yang kamu inginkan, tapi industri sama sekali nggak ketemu, kan aneh, gitu kan? Gitu. Iya. Atau yang nomor 3, nah ada panah merah, nggak ada panah biru. Profesi X ini menuntut kamu suka sesuatu, menuntut kamu paham sesuatu, menuntut kamu bisa sesuatu. Tapi kamu nggak suka, nggak bisa, belum mampu. Gitu. Nah, akhirnya apa? Kamu harus memutar otak. Aku kan pengen kerja di itu, tapi aku nggak tahu itu apa. Kok harus bisa ini? Aku nggak tahu itu apa. Gitu. Akhirnya kamu harus mikir, biar aku tahu itu gimana. Akhirnya kamu meluangkan waktu untuk gitu. Belajar. Dari 3 hal ini nanti akhirnya kamu ketemu. Sebenarnya yang aku pengen tuh posisi ini. Nanti kamu bisa ngukur diri sendiri. Aku pengen dan aku kuasai, mahir lah gitu. Ada yang aku pengen aku kuasai, jadi aku pengen aku kuasai secara mahir. Apa yang dilakukan? Pertahankan, kalau perlu tingkatkan. Ada yang aku pengen aku kuasai tapi belum lancar. Tetap dilamar, tetap tulis di CV, tapi sambil itu aku sambil ngeluangin waktu untuk mengasah itu biar lebih mahir. Tapi ada yang aku tahu perusahaan itu butuh orang yang bisa ini, bisa itu, tapi aku belum tahu, belum menguasai. Jadi aku harus ngeluangin waktu untuk belajar itu, gitu. Nah, inilah cara mendefinisikan diri dengan cara yang paling mudah gitu. Nyocok-nyocokin aja satu-satu begini. Gitu. Jadi pengen itu tidak hanya membayangkan hasilnya, tapi caranya. Oh, pengen kerja di sini deh, kayaknya asik gitu. Lihat di TikTok kayaknya viral, enak gitu. Kerjanya kayaknya happy banget, kayak lingkungannya tuh aku banget gitu. Iya, kamu bayangkan coba membayangkan caranya juga gitu. Cocokin dari hal beginian gitu. Apa yang udah ada, apa yang nggak ada gitu. Apa yang harus di jadi biar nggak buru-buru bilang, kok aku nggak ada panggilan, kok aku nggak bisa ya kesini, kok temanku bisa ya, padahal kita seangkatan, kita ngelamar bareng kok dia, gitu-gitu. Udah itu nanti itu kayak gitu. Definisikan ini. Akhirnya kan tadi ada 1, 2, 3 tadi ya. Yang udah bisa, udah jago, tingkatin. Yang belum bisa, udah bisa, belum lancar. Nah, gitu kan. Dicoba biar naik gitu. Yang belum bisa ya dipelajari. Gitu. Nanti akhirnya kamu butuh time management yang bagus. Kamu punya waktu 24 jam, berapa jam tidurmu gitu. Coba dicek jam tidurmu berapa. Terus apalagi kesibukan kamu sejauh ini, bantuin orang tua mungkin, kalau tinggal sama orang tua berapa jam gitu. Terus kamu ngapain aja misalkan gitu, beres-beres rumah apapun atau apalah gitu. Terus kamu ada me time ngapain gitu. Boleh, atau sejauh ini kamu ada kegiatan apa, boleh. Pokoknya cari waktu kosong ini. Aku butuh kamu, silahkan definisikan. Sebenarnya tuh dalam waktu 1 hari gitu. Berapa waktu potensial produktifmu gitu. Sehari itu sebenarnya tuh waktuku tuh kosong tuh ya bisa 4 jam gitu. 1 jam di pagi, 1 jam di siang, 1 jam di sore, 1 jam di malam gitu. Nah, kalau kamu udah menemukan jam potensial kamu ini gitu ya, porsi ini ya, aku bisa ke sini ya gitu. Kalau kamu udah tahu sehari itu aku punya waktu kosong berapa jam gitu, silahkan dibagi jadi 2. Terserah mau 50-50, 60-40, 70-30, terserah. Ada 1 porsi, ada 2 porsi, ada 2 porsi gitu. Nah, porsi pertama ini untuk lamar kerja. Porsi kedua untuk pengembangan diri. Jadi kamu sebagai job seeker tuh jangan tiap hari ngelamar kerja terus tapi nggak belajar. Tapi kamu jangan juga tiap hari ikut webinar terus, tiap hari sibuk webinar terus, tapi nggak ngelamar kerja. Iya Kak, aku lagi ada kerjaan di bootcamp, aku ada tugas kelompok, aku kerja ini. Lo gitu, kan aneh gitu. Ya harus double begini. Jangan sampai kayak jadi job seeker, fresh grade, nggak tiap hari ngelamar kerjanya gitu. Nah inilah cara manage-nya gini. Dan jangan sampai kayak nyalah-nyalahin kayak, aku nggak ada waktu Kak, aku disuruh bantu jagain ponakan, beres-beres rumah. Itu boleh loh. Ini kan contoh kamu bagi waktu, nggak ganggu gitu. Nggak di manage macam ini gitu.
ya kan gitu. Jadi tiap hari itu ngelamar kerja ada, pengembangan diri ada. Pengembangan diri apa ya tadi, dua hal tadi. Yang udah bisa belum lancar sama yang kamu belum bisa baru tahu tapi dibutuhin untuk posisi yang pengen kamu lamar gitu. Sambil lamar sambil menguatkan kemampuan itu. Begitu udah diperoleh, update ke CV. Dari CV udah ke update di platform-platform di-update, di LinkedIn di-update gitu-gitu. Nah, itu yang dilakukan secara terus-menerus. Kayak begitu. Oke? Nah, itu yang kamu butuhkan. Nanti kalau kamu udah ngelakuin ini semua, coba nanti dievaluasi. Lakukanlah evaluasi, nggak usah susah-susah, nggak usah lama-lama gitu. Kamu ngelakuin lingkaran kayak barusan ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ntar ini Senin evaluasi gitu. Tadi kan kamu berusaha untuk memanage waktumu yang jadi dua tadi tuh, ya kan? Terus gitu kan. Nah, nanti kamu akhirnya tahu, 1 minggu aku ngirim lamaran berapa banyak? Oh, 100. Dari 100 lamaran ini, gitu, berapa banyak yang langsung nolak, gitu. Berapa yang manggil aku ke tahap selanjutnya, berapa yang nggak ada respon, gitu. Bikin action plan, oke, yang nolak ini aku identifikasi, ditolaknya kenapa ya? Biasanya yang nolak aku ini kebanyakan dari platform apa aku ngirimnya, apa ada dokumen yang kurang, gitu. Oh, yang lanjut bikin action plan ngapain? Aku belajar riset soal perusahaan, riset soal posisi, riset soal gaji, apapun itu gitu. Wah, ini yang nggak ada respon gimana? Aku follow up aku tanyain, cari rekruternya di LinkedIn gitu. Nanti setelah follow up ternyata ada yang ngabarin, ternyata kamu berhenti. Ada yang ternyata kamu dipanggil cuma butuh waktu nunggu sedikit lebih lama gitu. Berarti ke sini. Gitu kan? Berarti ini baik ini ya. Nah, berarti ini akhirnya kamu ternyata berhenti gitu kan. Ada yang udah di follow up tetap aja nggak ada kabar gitu. Gitu. Action plan-nya apa? Ya udah cukup tahu lah, skip gitu. Yang ini ya udah, yang ini kamu pelajari, yang ini kamu evaluasi gitu. Nanti jalan lagi gitu. Nanti yang hijau ini berapa lagi yang jalan gitu. Berapa yang nanti tiba-tiba berhenti, berapa nanti yang nggak ada kabar gitu. Terus gitu. Nanti akhirnya kamu paham pola gitu. Pola apa? Nah, pola kamu bikin CV, ngelamar kerja gitu kan. Bikin CV terus nanti ngirim lamaran, ya kan? Ada screening, nanti psikotes misalkan. Terus nanti interview HR, interview user gitu. Terus nanti ngapain gitu ya. Pokoknya di sini udah banyak gitu kan. Nah, nanti akhirnya kamu dengan ngelakuin kayak tadi rutin ini bisa identifikasi. Pertanyaan pertama, paling jauh sampai detik ini kamu tuh sampai tahap apa? Nomor 2, tahap yang kamu sering gagal tuh di mana gitu. Oh, aku paling sering gagal tuh di interview HR. Aku sering berhenti di sini terus hilang HR-nya gitu. Tapi aku pernah sekali sih sampai jauh sih, sampai di medical check up, tapi di situ nggak ada kabar. Nah, silahkan bikin prioritas. Oh, berarti aku harus pelajari lagi nih, lebih bener gitu. Biar apa? Ya biar kesempatanku sampai medical check up lebih banyak. Gitu. Nah, sambil aku belajar teknik itu yang benar, aku sambil olahraga ganti pola hidup dan lain-lain gitu. Nah, ini loh yang harus kamu lakukan terus-menerus. Mau kamu fresh grade, mau kamu enggak, kegiatanmu tuh sibuk. Jadi kesibukan kamu tuh jelas. Gitu. Ya aku nggak nyalahin sih, cuman maksudku banyak gitu yang review sama aku tanya ternyata kamu sibuk ngapain? Bantuin orang tua kayak di rumah. Oh, itu bagus. Nggak ada kan aku bilang dilarang bantu orang tua, kan aku nggak bilang gitu. Ya kan? Cuma tadi bagilah. Bantu kakak jagain ponakan, boleh gitu. Aku ikut webinar kak, boleh, siapa yang bilang nggak boleh. Cuman kayak gini, kamu harus tahu kalau aus minum, kalau kamu lapar makan, ngantuk tidur. Nah, kalau kamu job seeker bantu beres-beres rumah, kan bukan itu, walaupun itu juga kegiatanmu. Pasangannya apa? Ya nyari kerja gitu. Gitu ya, dengan cara bagi waktu gitu. Ini yang harus kamu lakukan gitu.
Nanti akhirnya kamu tahu sebenarnya aku nggak mau ngejelasin pakai analisis SWOT gitu, udah biasa nulis kayak begitu. Kayak begini aja gitu, yang lebih gampang alurnya. Mulai definisikan dulu. Makanya tadi aku bilang gitu kan, kamu harus definisikan, kalau nggak usah susah-susah, satu aja profesi yang kamu pengen gitu. Masa iya nggak kepikiran sih kamu udah kuliah sampai setinggi ini, terus udah ngambil jurusan ini gitu. Ya nanti kalau pengen sharing di sesi detail aja ya gitu. Iya, itu Tapi dia Pak Aga. Aku nggak tahu. Maksudnya bukan gini ya. Kayak aku tuh belum punya suatu skill yang aku banget gitu. Kayak aku masih ngerasa, oh ya udah ini bisa, ini bisa. Yang tadi yang kayak masih setengah-setengah gitu, setengah bisa, tapi setengah lagi belum gitu. Jadi kayak belum ada spesifik yang aku banget. Apalagi kan aku dulu, bukan dulu, maksudnya aku kemarin kuliahnya itu kan jurusannya komunikasi ya. Komunikasi kan maksudnya yang ya agak general gitu. Pelajarannya juga kan di D3 yang vokasi, jadi kayak cenderung praktikumnya kan lebih banyak. Dan itu juga waktu aku kuliah tuh komunikasinya tuh yang based on kayak komunikasi event lah, terus ada PR juga. PR kan memang bisa nanti spesifik kan ke humas atau public relation perusahaan, tapi di waktu di kuliah tuh nggak spesifik banget belajar PR-nya. Jadi ya udah cuma di dasar-dasarnya doang. Makanya sampai sekarang ini tuh aku masih kayak bingung gitu, sebenarnya skill aku nih jagonya di apa gitu, dan aku fokusinnya nanti untuk jurusan aku tuh apa. Makanya aku selama lihat-lihat job apa di job street ataupun fitur apa aplikasi-aplikasi mencari kerja, itu tuh aku cenderung lihatnya tuh kayak yang oh ya udah ini aku kayaknya bisa deh coba apply gitu-gitu aja gitu loh Pak Aga. Jadi nggak yang spesifik banget aku jagonya di mana. Susahnya di situ sih nentuinnya. Bahkan aku aja pengen cari tahu yang lain tuh nggak tahu gitu. Maksudnya posisi yang bisa ditempatin anak komunikasi itu apa aja sih di perusahaan gitu. Aku malah baru tahu kalau dikasih tahu teman aku kan, kalau misalnya di pabrik juga bisa komunikasi di general affair-nya katanya kan. Terus apa kemarin di HR juga sebenarnya komunikasi bisa, tapi kayak ya diutamain psikolog gitu-gitu. Makanya aku tuh belum tahu posisi apa aja sih yang bisa ditempatin sama anak komunikasi di semua perusahaan. Gitu makanya yang jadi penghambat aku kurang kurang apa ya istilahnya kurang pengetahuan posisi itu aja sih, posisi kerja gitu yang bisa di anak komunikasiin, komunikasi tempatin gitu. Ya emang based on selain ini ya apa selain konten kreator ataupun wartawan jurnalistik gitu-gitu, tapi aku pengennya tuh nggak di situ, justru aku tuh pengennya yang lain, nggak mau yang apa komunikasi banget. apa sebut. Itu aku kemarin udah mulai tertarik ke ini sih Pak, apa ke general affair gitu kan. Aku udah mulai cari-cari posisi GA gitu. Jadi itu kayak cenderung sama ada komunikasinya juga, terus bisa koordinasi tentang kebutuhan suatu perusahaan, negosiasi gitu-gitu. Posisi GA, aku mau mulai tertarik sih posisi GA gitu. Oke. General affair. Terus apa selain selain JA apa? Iya, baru itu doang. Paling posisi apa ya? Kemarin sempat magang di corporate communication itu, tertarik juga ngurusin segala sesuatunya gitu. Terus marketing communication, nah aku tuh pengen mau mulai belajar ini loh, Pak Aga, apa pelatihan digital marketing gitu-gitu. Karena aku lihat di lowongan tuh pasti banyak banget lowongan digital marketing dan konten kreator gitu untuk di era sekarang. Jadi makanya aku mau coba mempelajari itu gitu. Gitu sih palingan. Oke, aku ngomong dari basic lagi ya. Jangan batasi keinginanmu dengan background pendidikan. Kalau aku ngelakuin hal yang sama kayak kamu, stres juga aku. Aku tuh backgroundku tuh jurusanku tuh fisika, prodiku tuh geofisika. Kerjaanku ngomong terus sekarang kayak gitu. Ya kan? Sharing sama teman-teman, pengalaman kerjaku juga hubungannya sama ngomong. Tapi kok aku bisa ngelakuin itu, atau mungkin di luar sana udah jutaan orang udah ngelakuin dulu gitu. Karena kita berimajinasi. Jadi kayak karir kita itu hanya dibatasi oleh imajinasi kita gitu. Jadi batas karirmu tuh imajinasimu. Selama kamu udah bilang, aku udah nggak bisa dari sini, beneran nggak bisa, gitu. Gitu. Perasaan kamu lah gitu. Aku pasti nggak bisa, yakin.
Aku tuh kayaknya nggak cocok, ini nggak cocok itu. Udah langsung kayak gitu. Aku nggak mau kalau nggak kerja di Bekasi. Itu nanti ada lowongan kerja di luar Bekasi walaupun cocok, di matamu tuh jadi kayak nggak cocok. Karena kamu udah nge-close dulu kayak gitu. Gitu kan. Nah, balik lagi gitu. Tapi kan aku di kampusku tuh ini cuma diajari basic. Loh, emang kamu pengen diajari sampai detail sampai kapan sama kampusmu? Gitu. Kok kayak seolah-olah tuh kamu nggak bisa belajar sendiri setelah kamu lulus. Belajar dengan orang lain, instansi lain, media lain setelah kamu lulus. Kayak seolah-olah tuh lulus kuliah tuh ya udah, titik belajar tuh sampai di situ. Kan nggak gitu. Gitu. Jadi ya udah bikin action plan-nya. Ya kan? Kalau kamu susah mendefinisikan apa yang kamu pengen gitu ya. Coba kamu bayanginnya adalah jangan cuma bayangin apa yang kamu pengen untuk dirimu sendiri. Kau pengen ngasih apa ke orang di sekitarmu? Gitu. Kau pengen ngasih apa ke tetangga, ke keluargamu, ke orang yang nggak kamu kenal? Kau pengen ngasih impact apa ke orang-orang yang kenal kamu? Nanti akhirnya tujuan kamu itu akan kebentuk. Kalau kamu mikirnya, aku pengen, dengan tujuan untuk aku sendiri, kadang itu bingung untuk beberapa orang. Tapi kadang kita definisikan ini tuh kayak, aku ngelakuin ini tidak serta-merta untuk aku sendiri. Untuk keluargaku, untuk adik-adikku, kakakku, tetanggaku, atau orang-orang yang mengalami ini itu gitu. Akhirnya di dalamnya tuh akan ada motif untuk bergerak gitu. Karena kalau misalkan kamu belum bisa mendefinisikan itu, gerakan kamu tuh gerakan random aja ngalir gitu. Jadi kayak terombang-ambing gitu. Nanti ada temen yang, kamu gini aja, belok ke sana. Gini, belok ke sana. Kamu gini, belok ke sana gitu. Padahal kamu butuh mendefinisikan sesuatu. Coba tanyain sama dirimu sendiri apa yang kamu suka. Kamu boleh dengan nggak dibayar gitu. Maksudnya kayak kamu nggak harus bayar untuk mendefinisikan aku pengen apa gitu. Sebut aja, nggak usah mikirin aku belum ada ilmunya, belum ada ini, sebut aja gitu. Jalan di luar. Sampai segitunya. Kamu definisikan dulu gitu ya. Apa yang aku pengen, apa yang aku inginkan gitu. Tanpa ngelihat gitu, tanpa ngelihat oh backgroundku cuma segini sih, itu nanti. Kan tadi, kalau dari logika aku kan definisikan dulu yang kamu pengen tuh apa. Kau pengen kerja yang gimana? Jawab dulu aja semua pertanyaanku tadi. Pengen yang lokasinya di mana? Kepengen kerja sesuai jurusan atau enggak? Pengen gaji berapa? Pengen tahan ijazah enggak? Pengen ada penalti enggak? Ada larangan menikah enggak? Pengen yang kerja Senin sampai Jumat atau ada sampai weekend? Pengen yang lembur dibayar atau enggak? Pengen yang shifting atau enggak? Pengen WFO, WFH atau hybrid gitu-gitu. Nggak usah ketemu dulu posisinya apa. Setelah hal-hal yang semacam itu udah kamu definisikan, baru kamu mikir, coba bayangin satu profesi apa. Tadi GA, cari tahu gaji GA. Cara kerja GA gimana? GA di satu tempat jangan pikir kantoran. Kalau kamu GA-nya benar-benar kayak di engineering, kamu ngurus itu bisa sampai ngurus bangunan, listrik, instalasi ini itu, kebersihan lingkungan, selokan gitu-gitu sampai gitu-gitu GA kok namanya gitu. Gitu. Jangan cuma dibayar komunikasi sama orang lain. Hal semacam itu mau nggak gitu. Beberapa perusahaan GA-nya memang butuh cowok karena harus kayak gitu. Apa kamu terbiasa dengan lingkungan semacam itu? Kayak gitu. Jadi cari tahu akhirnya gitu misalkan. Gitu kan. Terus apalagi jam kerjanya apa cari tahu dulu gitu. Nanti akhirnya kebentuk tuh selain GA apa. Boleh kamu masuk ke pekerjaan untuk orang dengan jabatan ini gitu. Misalkan kayak gitu. Prospek kerja jurusan ini gitu. Gitu. Coba kamu definisikan gitu. Prospek kerja jurusan ini, prospek kerja bidang ini, kayak gitu. Jadi itu yang bisa kamu lakukan gitu. Gitu ya. Itu yang harus kamu lakukan gitu. Jadi biar apa tadi? Ya biar kamunya bergerak diawali dari apa yang kamu pengen.
orang kalau bergerak ngelakuin sesuatu nggak diawali dari yang dipengen, nanti akhirnya gerakannya tuh nanggung. Baru mau tumbuh berhenti. Baru berprogres, ada temen ini dikit, udah banding-bandingin. Yang dituntut tuh bukan kamu bandingin sama temenmu, yang dituntut tuh kamu hari ini lebih bagus dari yang kemarin, yang besok lebih bagus dari yang sekarang, gitu aja. Gitu. Cuman kan kecepatan tumbuhnya ini yang harus kamu berfokus. Tapi kalau kamu fokus ngeliatin ke sana, ngeliatin ke sana gitu. Sampai nanti gitu. Nah, coba deh gitu, kasih PR itu dulu deh gitu. Definisikan deh kamu sebenarnya tuh pengen kerja yang kayak gimana. Terus jangan-jangan kamu bilang, "Oh, aku suka profesi ini kok." gitu. Tapi ternyata di dalamnya kamu nggak suka kegiatannya gitu kan. Padahal kamu punya waktu untuk riset itu dulu. Nah, hal semacam ini jangan sampai terjadi gitu ya. Definisikan dulu. Nggak cuma satu kok, 2, 3, nggak masalah gitu. Nanti akhirnya cocokin dulu tadi gitu. Yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen. Apa yang harus kamu perjuangkan untuk belajar lebih gitu. Kan aku nggak bilang bahwa kamu belajar komunikasi cukup setelah kamu lulus kuliah, ya udah nggak usah di stop ya gitu, nggak usah belajar soal komunikasi lagi, nggak usah belajar soal PR lagi, kan nggak gitu. Belajar kan medianya ada dimanapun kayak gitu. Banyak orang kok yang ngebuktiin bahwa belajar sendiri dengan caranya sendiri setelah dia menemukan keinginan dia dan mungkin tujuan hidup dia, jati diri dia gitu. Jadi lebih berprogres cepet gitu. Gitu kan. Karena memang semacam itu. Tadi kamu ngerasa, oh banyak ya content creator digital marketing yang posisinya dibuka kayak gitu, silahkan. Realistis nggak untuk kejar itu jangka pendek gitu, atau jangka menengah, atau itu kamu jadi internnya jangka panjang. Terus yang di depan mata ada apa nih gitu. Karena kamu mikirnya susah gitu ya. Kamu mikirnya itu susah. Apa itu mikir susah? Ini aku kasih contoh. Ada area yang namanya area yang kamu pengen. Tapi ada area yang namanya area yang kamu bisa. Ada area tuh, nih, area nomor 1 adalah area yang kamu pengen dan yang kamu bisa. Ini nggak masalah. Oke? Nah, masalah akan muncul kalau ada di ini. Ada di area sini. Kamu pengen sesuatu tapi kamu belum bisa gitu. Pengen iya, bisa belum. Lah ini kan stres kalau kamu cuma mikir, aku pengen gini, aku pengen kerja di sini, pengen di sini gitu. Ya kan? Atau di sini. Ini juga masalah juga nih. Pengen enggak tapi bisa gitu. Contoh, yang kamu pengen tapi kamu nggak bisa, jadi yang kanan dulu ya gitu. Yang kamu pengen dan kamu nggak bisa, misalkan lihat temen, oh kayaknya enak ya kerja di sini, enak ya kerja di sini gitu. Tapi kamu belum bisa tuh sebenarnya identifikasi orang yang untuk kerja di sana tuh harus bisa ini itu, belum bisa. Atau yang di sini, kamu bisa tapi kamu nggak pengen, aku tuh salah jurusan, aku tuh nggak tahu dulu apa, aku dipaksa sama orang tua ngambil bidang ini gitu, aku nggak tahu buat ke depan tuh harus gimana gitu. Kalau kamu bingung, seolah-olah tuh kamu kayak bilang aku nggak bisa gitu, kamu nggak kamu nggak pengen ada di jurusan itu gitu. Tapi kan kamu bisa, buktinya lulus dengan nilai bagus gitu, pernah ngelakuin ini itu gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu? Yang harus dilakukan kan adalah ya, yang kamu pengen, yang kamu bisa itu masukin ke sini juga kamu pengen gitu, lintas lingkaran gitu kan. Nah, yang kamu pengen kamu juga bisa gitu. Biar gimana? Biar ini nanti bentuknya kalau bisa jadi begini. Gitu ya. Paham nggak? Gitu. Jadi area irisan itu makin besar. Yang kamu pengen juga kamu bisa. Yang kamu pengen dan kamu bisa ini adalah apa? Nah, yang kamu pengen dan kamu bisa ini adalah sumber panah-panah biru. Gitu. Panah